Halo teman-teman, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai konseling behavioral. Teman-teman pasti pada penasaran kan? Apa ya konseling behavioral itu? Yuk, kita simak penjelasannya bareng-bareng. Pengertian konseling behavior. Konseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh klien. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Tujuan dari konseling behavior. Menurut Latif Pun, tahun 2008, tujuan dari konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta dapat berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Teknik-teknik konseling behavioral. Yang pertama, latihan asertif. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Kemudian yang kedua, ada desensitasi sistematis. Desensitasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Teknik yang ketiga, yaitu pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Yang keempat, yaitu pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Menurut Kamalasari, tahun 2011, tahapan dalam konseling behavior yang pertama yaitu asesmen. Konselor mendorong klien untuk mengemukakan yang benar-benar dialaminya pada saat itu. Asesmen ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi teknik atau metode mana yang dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah. 2. Goal setting. Konselor dengan klien menentukan tujuan konseling dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah didapat dan dianalisisnya. Yang ketiga, teknik implementation. Menentukan dan melaksanakan teknik konseling untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan dari konseling ini. Yang keempat, evaluation termination. Melakukan kegiatan penilaian, apakah kegiatan konseling yang telah dilakukan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan dari konselingnya. Metode-metode konseling behavior yang pertama, operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari dua teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan atau reinforcement dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua, pendekatan belajar sosial yang bertolak dari pendapat Bandura tentang tiga sistem terpisah, namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. Tiga aspek tersebut adalah 1. Peristiwa stimulus eksternal, 2. Penguat eksternal, dan 3. Yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Ketiga, cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Yang keempat, emotional learning. Emotional learning diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Kelebihan konseling behavior pertama adalah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena menunjang penelitian dan menerapkan TK pada proses konseling. Kedua, pengembangan perilaku spesifik sebagai hasil yang dapat diukur. Yang ketiga, memberikan ilustrasi bagaimana keterbatasan lingkungan. Dan yang terakhir ialah penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan perilaku yang ada di masa lalu. Kelemahan dari konseling behavior ini yaitu bersifat dingin atau kurang menyentuh aspek pribadi dan bersifat manipulatif dan mengabaikan hubungan pribadi dari klien.
Dan selanjutnya itu yang kedua, lebih konsentrasi pada teknik pemilihan tujuan yang sering ditentukan oleh konselor itu sendiri. Dan yang ketiga, meskipun counseling behavior ini menegaskan klien unik dan menuntut perilaku yang spesifik, tetapi masalah yang klien sering alami ini sama dengan klien yang lain. Dan oleh karena itu tidak menuntut strategi konseling. Dan yang keempat, konstruk belajarnya itu dikembangkan dan digunakan konselor behavioral tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai hipotesis yang harus dites kembali. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.